kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, min kulli nikmatin faminallah. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk kepada pelajaran, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dipimpin oleh Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pelajaran, kita absen dulu ya. Aisyah Nur Oktavianti, Ana Khalifatus Zakiyah, Anida Adibatul, Anissa Rahma Fadia, Aulia Alfi Rahma, Aulia Alfi sakit. Sakit apa? Oh ya, kita doakan semoga Aulia Alfi segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. La ba'sa tahurun, safakila insyaallah. Hamsa Alina hadir, alhamdulillah. Satu yang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian, kita harus tanamkan di dalam hati kita untuk selalu bersyukur. Kita ingat pesan Romo Kiai bahwa walaupun kalian 2 tahun ini tidak pulang, tapi kalian tetap harus bersyukur. Disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka niscaya Allah akan menambah nikmatmu, dan jika engkau ingkar atau kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita pada semester 2 kelas 10 kemarin? Ada yang masih ingat? Oh ya, Aisyah masih ingat Mbak Aisyah? Oh ya Mbak Aisyah, apa pelajaran semester 2 kelas 10 kemarin? Ya? Oh ya, jual beli. Ada lagi yang masih ingat anak-anakku sekalian yang hebat-hebat pelajaran kita semester lalu kelas 10 semester 2? Oh ya, siapa Anissa? Apa Anissa? Oh ya, kata Anissa, pelajaran kelas 10 kemarin ada tentang zakat. Ya. Apa lagi? Siapa? Khadijah. Kata Khadijah, pelajaran kelas 10 kemarin adalah tentang umroh atau haji. Ada lagi yang masih mengingat? Kita sudah semester yang lalu pelajaran kita tentang fikih, konsep tentang fikih. Ada yang masih ingat? Oh ya, siapa? Syarifah. Apa Syarifah? Oh, kata Syarifah, pelajarannya apa Syarifah? Tentang apa itu Syarifah? Oh ya, tentang kepemilikan atau wakaf. Benar sekali. Alhamdulillah anak-anakku semuanya masih ingat semua pelajaran kelas 10 semester genap kemarin, yaitu ada tentang konsep fikih, ada tentang haji, tentang umroh, tentang zakat, jual beli, jenazah, apalagi tentang wakaf, kepemilikan, sedekah ya. Ya, pada semester 2 kelas 10 kemarin kita sudah mempelajari tentang bab siasah sama bab muamalah. Sekarang kita sudah masuk kelas 11 semester 1. Kita akan belajar tentang fikih jinayah. Ada yang sudah tahu tentang fikih jinayah anak-anakku semua? Oh ya. Sebelum kalian masuk tentang fikih jinayah, Ibu akan membacakan nanti yang akan kalian pelajari dalam bab fikih jinayah dan hikmahnya di sini. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang bab jinayah yang akan kita pahami tentang menganalisis ketentuan tentang jinayah.
dan juga menyajikan hasil analisis tentang ketentuan jinayah tersebut. Setelah itu dimohon nanti ketika kalian sudah menganalisis dan menyajikan hasil dari ketentuan analisis tersebut, maka kalian dapat memahami konsep-konsep tentang fikih jinayah dan menerapkannya dalam kehidupan kalian. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu punya sebuah gambar. Sebuah gambar di sini. Coba amati gambar di sini. Kalian bisa mengamati gambar di sini. Maaf ya, gambarnya kurang jelas. Gambarnya hitam putih. Sangat menyeramkan gambarnya ya. Dari gambar di sini, apa yang dapat kalian pahami, yang dapat kalian amati dari gambar ini sebelum kita masuk pada materi fikih jinayah? Coba kalian amati di sini anak-anakku semua. Oh ya? Siapa yang mau jawab? Khadijah. Oh iya, kata Khadijah ini adalah gambar tabrak lari, Bu. Iya, tabrak lari kata Khadijah. Ada lagi yang mau coba mengamati gambar ini? Mbak Salma? Ya, Mbak Salma. Apa Mbak Salma? Kata Mbak Salma ini adalah kecelakaan ya, sama. Tabrak lari, kecelakaan. Ada lagi yang bisa yang mau mengamati gambar ini? Ya, siapa lagi? Ana Khalifah. Ya, Ana Khalifah, apa di sini? Kamu dapat mengamati gambar apa di sini? Oh, tentang pembunuhan katanya anak. Kasus pembunuhan. Ya, kasus pembunuhan. Ada yang jawab kecelakaan. Ada yang jawab tabrak lari. Ada yang jawab kasus pembunuhan. Ayo, siapa lagi yang bisa mengamati dari gambar ini? Coba siapa? Mbak Fatihah? Iya, Mbak Fatihah. Kata Mbak Fatihah di sini ada penganiayaan atau pengeroyokan. Ya, penganiayaan, pengeroyokan. Ada lagi siapa yang mau mengamati gambar ini? Yang paling pojok belakang, ayo Zahratun. Ya, apa Zahratun? Agak keras suaranya Zahratun. Ya, kata Zahratun ini katanya perampokan, Bu, di jalan. Katanya perampokan. Ya, dari gambar ini tadi teman-teman kalian ada yang menyimpulkan tentang pembunuhan, tentang penganiayaan, apalagi tentang apalagi tadi ya, tabrak lari, tentang kecelakaan. Ya, semuanya benar. Dari di gambar ini kita akan membahas tentang benar yang dikatakan teman-teman kalian tadi dalam bab fikih jinayah. Kita akan mempelajari tentang bab pembunuhan. Nah, sebelum kalian masuk dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian membaca buku kalian. Di situ ada di halaman 1 sampai 10. Kalian baca dulu ya. Ibu tunggu. Kalian baca, kalian amati, kalian semua baik-baik di situ, pahami, resapi materi yang ada di halaman 1 sampai 10. Bab fikih semester ganjil di situ. Dibaca dulu ya anak-anakku semua. Sudah selesai membacanya? Oh, belum. Siapa yang belum? Siapa? Oh, Ayu belum selesai. Ya, Ibu tunggu dulu ya. Sudah selesai? Oh, sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Dari bacaan yang kalian baca di halaman 1 sampai 10 tadi, coba diidentifikasi siapa yang bisa membuat peta konsep tentang materi halaman 1 sampai 10 tadi. Siapa? Oh ya, angkat tangan siapa? Zahratun. Alhamdulillah Zahratun mau membuat peta konsep dari materi halaman 1 sampai 10 tadi. Baiklah, silakan Zahratun menyebutkan, Ibu menulis di sini. Apa Zahratun peta konsepnya? Ya, apa? Halaman 1 sampai 10 tadi kata Zahratun menjelaskan tentang pembunuhan. Bab tentang apa? Bab jinayah. Bab jinayah. Maaf spidolnya kurang jelas ya. Bentar. Bab jinayah. Yang apa tadi Zahratun? Kata Zahratun tentang pembunuhan. Tentang pembunuhan. Apalagi Zahratun peta konsepnya? Apa? Ya, kata Zahratun ada pengertian pembunuhan. Ada pengertiannya. Ada apa lagi Zahratun? Ada macam-macamnya.
Ya, ada dasar hukumnya. Dasar hukum. Kata Zahratun, setelah dasar hukum ada juga tentang hukuman bagi pembunuhnya. Hukumannya. Yang terakhir dan kemudian adalah hikmah dari larangan pembunuhan. Benar kata Zahratun. Di dalam bab ini kita akan pelajari tentang ini konsepnya. Ada pembunuhan. Yang pertama bab jinayah yang akan kita pelajari adalah tentang pembunuhan. Yang pertama pengertiannya, macam-macamnya, dasar hukumnya, dan juga hukuman bagi pembunuhnya. Yang terakhir yaitu hikmah bagi adanya larangan membunuh tersebut. Baiklah, dari awal di sini, anak-anakku ada yang bisa mengidentifikasi salah satu. Siapa yang bisa angkat tangan atau maju ke depan mau menjelaskan. Oh, malu ya. Kalau begitu duduk di situ, silakan dijawab yang bisa mengidentifikasi dari materi halaman 1 sampai 10 tadi. Siapa? Ya, Aisyah, Mbak Aisyah lagi. Mbak Aisyah, silakan Mbak Aisyah. Apa? Oh iya, kata Mbak Aisyah menjelaskan tentang pengertian pembunuhan secara bahasa dan secara istilah. Apa Mbak Aisyah bisa dijelaskan? Agak keras suaranya, ya? Ya, kata Mbak Aisyah, teman-teman di sini tidak perlu ibu tulis ya. Kalian catat, kalian siapkan peralatannya, kalian catat sendiri di buku catatan kalian. Menurut Mbak Aisyah, pengertian dari pembunuhan adalah secara bahasa melenyapkan nyawa seseorang. Sedangkan untuk istilah apa Mbak Aisyah? Ya, menurut Mbak Aisyah dalam buku fikih tadi, pembunuhan secara bahasa adalah perbuatan melenyapkan nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Apalagi Mbak Aisyah? Baik menggunakan alat yang mematikan ataupun menggunakan alat yang tidak mematikan. Ya, benar sekali. Lanjut. Setelah kita mengetahui pengertiannya, maka ada yang bisa mengidentifikasi atau menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman tentang macam-macam pembunuhan. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Siapa? Fatimah. Ya, Mbak Fatimah, silakan. Mbak Fatimah, apa macam-macam pembunuhan, Mbak? Ya, kata Mbak Fatimah ada macam-macam pembunuhan, ada 2 katanya. 2 saja. Apa menurut Mbak Fatimah? Menurut Mbak Fatimah, pembunuhan ada 2, yaitu pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan secara tidak sengaja. Benar apa salah ya? Oh ya, benar tapi kurang tepat. Benar sekali tapi kurang tepat. Ada yang mau menyempurnakan jawaban dari Mbak Fatimah tadi? Menurut Mbak Fatimah ada 2, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Tetapi menurut Mbak Aisyah ada 3, yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ya tadi ya, pembunuhan sengaja. Pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan apa Mbak Aisyah? Yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan. Alhamdulillah, pembunuhan sengaja, seperti sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja, atau pembunuhan karena bersalah. Jika kita sudah mempelajari pengertian macam-macam, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dasar hukumnya. Ada yang tahu dasar hukumnya? Ada yang bisa menjelaskan kepada ibu dan teman-teman? Siapa? Oh iya, Mbak Konita silakan. Mbak Konita mau membacakan ayat dasar hukum tentang larangan membunuh. Ya, silakan Mbak Konita. Bagaimana? Alhamdulillah, menurut Mbak Syarifah, Mbak Konita, menurut Mbak Konita, dasar hukum larangan membunuh itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq. Alhamdulillah. Bisa dibacakan juga artinya, Mbak? Bagaimana artinya Mbak Konita? Oh, Mbak Konita malu ya. Yang lainnya siapa yang mau mencoba membacakan artinya? Siapa? Oh iya, siapa
Khadijah silakan. Menurut Mbak Khadijah artinya yaitu dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, ya. Setelah kita mengetahui pengertian, macam-macam dan dasar hukumnya, sekarang kita harus mengetahui hukumannya, hukuman bagi pembunuhan itu. Jika pembunuhan sengaja, bagaimana hukumannya? Jika pembunuhan seperti sengaja, jika pembunuhan itu pembunuhan karena kesalahan, maka akan berbeda-beda hukumannya. Dari yang pertama dulu, siapa yang mau menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ayo, oh ya, yang paling pojok sendiri ya. Ayo mau menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuhan secara sengaja. Bagaimana Ayu? Ayu bisa dijelaskan kepada ibu guru dan teman-teman? Ya, menurut Ayu hukuman bagi pembunuhan karena sengaja yaitu pembunuhnya dikisos, kata Ayu. Setelah itu apa cuma dikisos saja, Ayu? Tidak, kata Ayu. Jika keluarganya memaafkan, maka bisa membayar denda atau diat muwaladah atau denda berat, yaitu membayar 100 ekor unta. Bagaimana rinciannya Ayu 100 ekor unta tersebut? Bagaimana? Nah ya, kata Ayu 100 ekor unta itu harus dibayar secara tunai, diambilkan dari uangnya yang membunuh, dan membayarnya tidak boleh diangsur, harus secara tunai dalam waktu 1 tahun itu harus sudah lunas. Berarti apa hukumannya? Dikisos. Ketika keluarga memaafkan maka membayar diat mughaladah atau denda berat. Apakah cuma itu hukumannya Ayu? Oh tidak, apalagi Ayu? Kata Ayu hukumannya tambah, harus melaksanakan atau wajib melaksanakan kifarah juga, yaitu kisos atau diat mughaladah dan juga melaksanakan kifarah. Alhamdulillah. Setelah kita mengetahui hukuman bagi pembunuh sengaja, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa selanjutnya? Hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja. Ya, ada yang bisa menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman tentang hukuman bagi pembunuh secara seperti sengaja? Ada yang bisa menjelaskan? Oh iya, siapa? Ana Khalifah. Ya, Ana Khalifah, silakan Ana Khalifah. Menurut Ana, bagaimana Ana? Menurut Ana, pembunuhan secara seperti sengaja itu hukumannya tidak dikisos, kata Ana. Tetapi pembunuhnya wajib membayar diat mughaladah atau denda berat. Rinciannya bagaimana Ana? Hukumannya diat mughaladah itu untuk pembunuhan seperti sengaja. Ana bisa menjelaskan lebih detail kepada ibu guru. Ya. Menurut Ana, rinciannya adalah membayar 100 ekor unta, yang mana pembayarannya tersebut diambilkan dari keluarganya si pembunuh, dan pembayarannya pun tidak harus tunai, tapi pembayarannya bisa dicicil. Dicicil bagaimana Ana? Ana bisa dijelaskan lebih rinci kepada ibu guru dan teman-teman. Ya, kata Ana pembayarannya bisa diangsur atau dicicil selama 3 tahun berturut-turut, dibayar setiap tahunnya 1/3 dari jumlah diat tersebut. Alhamdulillah sudah paham, bisa mengidentifikasi anak-anakku semuanya. Lanjut lagi, siapa yang bisa mengidentifikasi lagi hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Zahratun lagi. Zahratun silakan. Zahratun. Ya, Zahratun, kata Zahratun apa? Menurut Zahratun, hukuman bagi pembunuh karena kesalahan tidak dikisos juga, sama seperti pembunuh seperti sengaja. Bagaimana terus? Tidak dikisos terus harus bagaimana? Tidak dikisos tetapi harus membayar diat mukhafafah atau membayarkan diat ringan atau denda ringan. Terus Zahratun bagaimana rinciannya? Rinciannya apakah harus membayarkan secara tunai atau diangsur? Ya, menurut Zahratun bisa dibayar secara berangsur-angsur ataupun dibayar cicil selama
3 tahun juga, sama seperti pembunuhan seperti sengaja tadi. Dicicil selama 3 tahun, setiap tahunnya sama membayar sepertiga dari jumlah dietnya tadi. Ya, alhamdulillah sudah 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang ketiga. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir yaitu hikmah dari larangan membunuh. Siapa yang bisa terakhir ini? Ayo, siapa yang bisa mengidentifikasi, menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman? Siapa ya? Siapa? Honsa. Oh ya, Honsa, silahkan Honsa. Menurut Honsa, hikmah dari adanya larangan membunuh tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua. Dari sini kalian ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Habibah mau bertanya? Silakan Habibah. Oh ya. Ya. Habibah bertanya, bagaimana ibu kalau itu pembunuhan berkelompok? Kata Habibah tanya. Pembunuhan secara berkelompok ya? Ya. Pembunuhan secara berkelompok. Ada yang mau bantu ibu mengidentifikasi jawabannya? Oh, malu-malu semua ya? Ya sudah. Untuk pembunuhan berkelompok berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu untuk pembunuhan berkelompok semuanya dikisos, mereka semua dikisos. Seandainya satu orang dibunuh oleh sekampung satu penduduk, maka satu penduduk itu semuanya harus dikisos. Untuk pembunuhan berkelompok, maka hukumannya semua yang ikut membunuh itu harus dikisos. Ada lagi yang mau bertanya, anakku? Oh tidak, alhamdulillah kita sudah membahas ini semua. Sekarang tugas kalian, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini tugas kalian nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Sekarang kalian ada 20 orang ya, yang tidak masuk satu. Berarti nanti yang satu ada 4 kelompok, yang satu ada 3 kelompok. Tidak apa-apa ya. Untuk membentuk kelompoknya, kalian 1 sampai 20 bisa berhitung 1 sampai 4. Diulangi lagi, 1 sampai 4 sampai 20 anak ya. Ya. Berarti kelompok 1, nomor 1 berarti kelompok 1. Nomor 2 kelompok 2 semua. Nomor 3 kelompok 3, nomor 4 dan seterusnya, berarti kelompok 4 semua. Di sini tugas kalian, setelah kalian tadi bisa mengidentifikasi, mengamati, membaca, melihat gambar, menjelaskan identifikasi tadi, maka diharapkan kalian bisa mencari informasi atau berita atau kasus-kasus yang ada di sekeliling kalian. Kalian cari, diidentifikasi, kalian analisis di sini. Kalian tulis di sini jenis kasusnya apa, terus bagaimana analisisnya, hukuman yang tepat bagaimana, apa hukuman yang tepat untuk kasus tersebut apa, apakah termasuk pembunuhan sengaja, seperti sengaja, atau pembunuhan seperti pembunuhan tersalah, gitu ya anak-anakku semua. Dari sini ada yang tanyakan anak-anakku? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu bagikan di sini lembar kerjanya, silakan. Alhamdulillah. Sudah selesai diskusinya? Belum? Ya. Kelompok 2 sudah? Oh, belum. Kelompok 4 sudah selesai? Ada yang bisa ibu bantu atau ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Kelompok 3 belum dapat kasusnya, ya dicari dulu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Ya, kelompok 1. Oh ya, kelompok 1 sudah, ditunggu dulu. Kita nunggu teman kalian yang belum selesai. Kelompok 3 silahkan didiskusikan dengan teman kalian ya.
Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku semuanya. Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang perwakilan dari kelompok. Perwakilan dari kelompok, tiap kelompok maju perwakilannya untuk presentasi. Tadi analisisnya ada kasus apa, bagaimana analisisnya, terus termasuk pembunuhan apa, dan juga hukumannya yang tepat untuk kasus tersebut apa. Bisa dipresentasikan maju. Siapa yang maju pertama? Tunjuk aja ya. Kelompok 1 diwakili oleh Mbak Aisyah. Silakan maju Mbak Aisyah. Ya sudah. Alhamdulillah presentasinya bagus sekali. Kita beri aplaus kepada kelompok 1, perwakilannya dari Mbak Aisyah. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2 maju juga, silakan. Perwakilannya siapa? Oh iya, Zahratun perwakilannya. Silakan Mbak Zahratun maju. Selesai. Alhamdulillah bagus. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kelompok 3 juga bagus, alhamdulillah. Kelompok 4 alhamdulillah bagus juga. Alhamdulillah kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju semua dan hasilnya bagus, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau dikumpulkan dulu ya hasil diskusi kalian tadi. Ya. Ya, alhamdulillah di sini dari hasil diskusi ini ada yang mau memberi kesimpulan anak-anak dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi tadi. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Khadijah, silakan Mbak Khadijah maju mewakili menyimpulkan dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana? Alhamdulillah kata Mbak Khadijah itu menyimpulkan bahwa pada presentasi ini kita bisa mengetahui kasus-kasus pembunuhan dan juga kita bisa menganalisis tentang bagaimana kasus itu dan juga bisa menyimpulkan untuk apa hukuman yang tepat dan bagaimana hukumannya kepada pembunuh tersebut. Alhamdulillah. Nah, aku semuanya kita sudah berdiskusi. Kita ulangi lagi anak-anakku semuanya dari tadi materi yang kita bahas tadi, kita simpulkan bareng-bareng. Kita tadi sudah membahas tentang pembunuhan, kita sudah membahas tentang pengertian pembunuhan. Selanjutnya kita sudah membahas tentang macam-macamnya, dasar hukumnya, dan juga hikmah dari larangan membunuh. Alhamdulillah. Nah, dari sini anak-anak semua ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pelajaran? Oh ya, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan membacakan di sini. Membacakan hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi. Ibu bacakan salah satu presentasi yang paling bagus ya. Di sini kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah. Analisis kasusnya di sini. Ibu bacakan. Ada Pak Parmin, seorang menggali parit untuk jalanan air. Ia memotong jalan tanpa memberikan rambu-rambu peringatan. Pada waktu malam hari, seorang pengendara motor terperosok ke dalam parit itu dan mengakibatkannya meninggal seketika. Analisis kasusnya pada kelompok 1 di sini adalah pada contoh kasus ini penggali parit sesungguhnya tidak menghendaki terperosoknya pengendara motor dan tidak menghendaki kematiannya. Akan tetapi karena ia lalai memberi tanda peringatan agar orang yang lewat dapat mengetahui adanya parit itu, maka ia dipandang sebagai pelaku pembunuhan dan karenanya dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya itu. Bagaimana menurut kelompok 1 di sini, termasuk pembunuhan apa di sini ya? Menurut kelompok 1 di sini termasuk pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tersalah. Bisa juga pembunuhan tidak sengaja, katanya kelompok Aisyah di sini. Tidak sengaja karena apa?
kelalaiannya. Bagaimana hukuman yang pas untuk pembunuhan tersebut? Menurut kelompoknya Aisyah di sini yaitu harus membayar 100 ekor unta atau membayar diyat mukhafafah. Yaitu diyatnya itu bisa diambilkan dari keluarga korban menurut kelompoknya Aisyah di sini. Diyatnya juga bisa dicicil selama 3 tahun dan juga dicicil sepertiga tiap tahun. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi, kita juga sudah membahas tentang diskusi hari ini anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi jinayah, yaitu tentang materi penganiayaan. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, semoga pertemuan kita hari ini membawa barokah di dunia dan akhirat. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga pertemuan kita dengan ilmu yang sangat sedikit ini bisa menjadikan asbab hidayah untuk keluarga kita, kampung-kampung kita, rumah-rumah kita, dan juga umat seluruh alam. Insya Allah anak-anakku semua, insya Allah kita akan niat mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang sedikit ini. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah.